الإحسان إلا الإحسان. Antum kasih satu-satu sama anak. Bismillah. Apa yang harus dilakukan apabila suami ternyata selama ini masih mencintai mantan atau wanita lain? Allahu Akbar jemaah. Iya, sekarang ini banyak media yang membuat rumah tangga itu rusak. Grup-grup WA, kadang-kala grup WA alumnus SMA. Di situ ada cinta-cinta lama bersemi kembali kadang-kala. Sama-sama sudah punya anak, betul jemaah. Akhirnya bercerai gara-gara semua saling mengadukan pasangan hidupnya. Bagaimana sekarang tugas anti? Membuat suami jadi tidak cinta lagi sama mantannya, melupakan mantannya. Maka anti berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Itu yang bisa kita usahakan sambil didoakan suaminya. Maka tadi anti bagaimana berusaha untuk merayu suaminya, selalu bersolek buat suaminya, dan tidak perlu berbicara tentang wanita itu. Anti nggak perlu ngomong tentang itu aja, karena kalau anti membicarakan hal itu yang ada keributan. Tapi anti berusaha untuk membuat suami itu lupa dengan pasangan dia itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bolehkah anak akhwat membatalkan khitbah karena alasan sang calon suami ternyata masih suka berhubungan dengan akhwat lain? Alhamdulillah. Antum gugat cerai aja boleh, apalagi masih khitbah. Iya, artinya kalau sang suami ini naudzubillah ya selingkuh umpamanya. Nah, bukan nikah lagi jangan. Karena bicara selingkuh ini kadang-kala orang mengatakan menikah lagi dengan bahasa selingkuh. Nikah lagi itu halal, bukan selingkuh. Tapi kalau mamanya si ikhwan ini suka berhubungan dengan akhwat lain, berarti kan memang secara agama dia nggak baik. Maka kalau anti batalkan, anda rasa sebelum menikah lebih baik dibatalkan. Kalau sudah ada maharnya yang dimasukin, ya balikin maharnya, minta maaf seperti itu. Mungkin belum jodohnya. Barakallahu fikum. Nah, ada seorang akhwat yang di masa lalunya berpacaran dan sudah melakukan zina. Na'udzubillah. Kemudian akhwat itu sudah bertaubat. Apakah akhwat itu berhak mendapatkan ikhwan yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobat dia insyaallah. Wa taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan masa lalu, yang lalu. Bahkan orang yang tobat itu bukan dosanya nol, bukan pahalanya nol. Masa lalu dia yang penuh dengan dosa. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa mereka yang banyak itu dirubah jadi kebaikan. Jadi kalau perempuan ini benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, berhak dia mendapatkan wanita laki-laki yang baik. Insya Allah Allah berikan kepada dia, kalau tobatnya diterima. Kalau dia benar-benar bertobat, bisa jadi dia mendapatkan suami yang juga sama dulu pelaku dosa. Jadi kalau ada suami yang mungkin dulu melakukan dosa, berzina, na'udzubillah, kemudian dia menikah dengan seorang wanita, dan pada malam pertama diketahui wanita ini sudah tidak gadis, antum nggak usah bicarakan. Antum pernah berbuat dosa dulu, dan mungkin istrimu juga telah bertobat. Kalau memang sudah jadi orang baik dua-duanya, artinya dia bukan wanita yang buruk. Antum tahu wanita itu sudah bertobat, dan antum tahu dulu dia itu memang mungkin di masa lalunya tidak baik seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya baru putus dengan pacar saya. Dengarkan dulu jemaah.
Karena niat saya ingin memperbaiki diri, tetapi saya belum ikhlas melihat dia dengan yang lain. Bagaimana cara saya untuk mengikhlaskannya? Emangnya milik antum dia harus diikhlaskan? Jamaah, cinta itu tidak harus memiliki. Nah, ketika antum melihat orang yang antum cintai bersama orang lain, tapi orang lain itu soleh dan baik, maka antum akan bahagia. Ini bicara pernikahan. Kadang-kala antum cinta sama fulana, subhanallah, ternyata fulana dilamar oleh laki-laki lain dan diterima laki-laki itu. Maka seharusnya antum berbahagia, karena pasangan hidup antum mendapatkan suami yang lebih baik dari antum. Terus kalau pacaran ini nggak ada bicara ikhlas, bagaimana cara mengikhlaskannya jamaah? Karena memang yang pertama antum harus bersyukur kepada Allah telah selamat dari dia. Sekarang antum perlu memperbaiki diri antum, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah antum lakukan mungkin bersama dia. Terus kalau antum memang masih sayang sama tuh perempuan, kasih nasihat itu perempuan, kasih nasihat. Nasihatnya untuk menjadi wanita yang lebih baik, bukan pacaran. Dan sekarang jamaah, kalau kita bicara pacaran, kenapa pernikahan yang dengan pacaran itu banyak masalah? Karena kadang-kala suami itu berpikir, nih istriku mungkin pacaran sama orang lain juga, mungkin belum sama aku, dia sama yang lain. Si istri pun seperti itu. Sebagaimana laki ini pacaran sama aku, mungkin dia juga pacaran sama yang lainnya. Dosa itu melahirkan dosa. Maka tugas antum adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT, dan tutup mata antum. Jangan cari tahu tentang fulana, kecuali kalau antum ingin kasih nasihat. Terkadang antum masih ikut di Instagram dia, terkadang jadi follower dia, ikut dia foto sama siapa ini itu. Akhirnya antum tetap melakukan dosa dengan perbuatan itu. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan. Setelah itu doakan semoga dia dapat hidayah. Barakallahu fikum. Apakah menjadi wajib hukumnya secara syar'i bila istri minta cerai apabila suami pecandu narkoba, sering mengabaikan dan menyakiti istri karena tidak bisa meninggalkan narkoba? Jamaah, dosa itu ada dua. Ada dosa yang sampai kufur, orang keluar dari Islam, seperti melakukan kesyirikan. Meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau suami meninggalkan sholat, menurut pendapat yang mengatakan dia kafir, berarti nikahnya sudah batal secara otomatis, nggak perlu gugat cerai karena batal sudah. Ketika salah satu dari pasangan itu keluar dari Islam, maka pernikahannya batal. Tapi kalau melihat suaminya masih bisa diperbaiki, mamanya meninggalkan sholat dan kita lihat mungkin pendapat yang mengatakan dia tidak sampai kafir kuat juga, kita masih berharap bisa memperbaiki, maka diperbaiki. Tapi kalau sudah anti melihat nggak mungkin, ana sudah usaha Ustadz, maka gugat cerai menjadi solusi. Supaya apa? Supaya anti tidak terbebani hidup dengan dia. Karena banyak wanita jamaah kadang-kadang nggak mau melayani suaminya. Karena suaminya tidak baik, anak nggak mau melayani suami. Akhirnya kok jadi dosa juga tidak melayani suaminya. Karena posisinya dia tetap sebagai seorang suami. Maka gugat cerai menyelamatkan dirimu dari perbuatan dosa dan juga demi anak-anak. Maka kalau dikatakan wajib tergantung kondisinya. Selama dia masih bisa diperbaiki, mudah-mudahanlah suami bisa diperbaiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya pernikahan pasangan yang dulunya Nasrani, setelah memiliki beberapa anak mereka masuk Islam? Apakah mereka harus menikah ulang dengan cara Islam? Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah mereka termasuk hasil hubungan yang sah? Baik, para sahabat Nabi yang mereka suami istri di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, apakah mereka disuruh nikah lagi sama Nabi Muhammad SAW? Tidak.
Tidak perlu nikah lagi. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah, dan anak-anaknya yang sah. Jadi sama itu pernikahan, bukan perzinaan. Kalau mereka nggak menikah, beda lagi, karena ada kumpul kebo. Mereka nggak nikah. Jadi pada waktu sebelum masuk Islam, memang dia nggak menikah. Dia kumpul kebo sampai punya anak. Ketika masuk Islam, maka harus menikah. Karena memang dahulunya mereka berzina, bukan menikah. Tapi kalau yang menikah di agama sebelumnya, kemudian dia masuk Islam, maka pernikahannya sah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabat Abu Bakar suruh kawin lagi, nggak ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, misalnya kalau perempuan ditinggal suami meninggal dan memutuskan untuk tidak menikah karena takut tidak bertemu kembali dengan suami yang sudah meninggal, apa diperbolehkan? Jazakillah khairan. Boleh coba, asalkan engkau bisa bersabar. Antum bisa bayangkan ujian buat istri-istri Nabi. Istri Nabi itu nggak boleh nikah. Padahal mereka ketika ditinggal mati itu Masya Allah, sebagian umurnya 17 tahun, sebagian umurnya 25 tahun. Itu menunggu puluhan tahun bersabar. Tetap yang namanya wanita wajar dia ada syahwat. Namanya manusia. Tapi itu ujian buat mereka. Kalau anti siap menghadapi ujian itu dan ingin berjumpa dengan suami anti di surga, silahkan, tafadhol, nggak ada larangan untuk hal itu. Kalau itu keinginan anti. Memang ada dua pendapat para ulama. Ketika seorang wanita ditinggal mati sama suaminya lalu menikah lagi, dia itu bersama yang mana? Pendapat yang pertama mengatakan dia berhak memilih kalau dua-duanya masuk surga. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dia bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Nabi itu nggak boleh menikah kembali, karena mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nabi Nuh dan Lut alaihi wassalam tetap bersama istri mereka yang kufur sampai kematian. Nabi Ismail mentalak istrinya atas saran ayahnya. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Apakah boleh kita tetap bertahan dengan istri yang zalim dan kufur nikmat? Kita berusaha bersabar dengan kezalimannya, dengan tetap menasihatinya. Karena hidup hanya sebentar dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal di surga Allah. Amin. Masya Allah. Iya. Pernah seorang alim ulama, Masya Allah, ulama terkenal ini, didatengin sama sohibnya ke rumahnya. Waktu temennya, alim ulama juga ini, sampai rumahnya, dia lihat istri tuan rumah ini kurang ajar. Ngomongnya kasar ini itu. Ditanya sama tamunya ini, kenapa engkau nggak ceraikan dia? Kata dia. Aduh, aku mau sabar, kata dia. Mungkin istriku ini azab atas dosa-dosa yang aku lakukan. Takut kalau aku ganti istri nanti lebih buruk dari yang ini istrinya, kata dia. Enggak, sudah. Aku tahu ini sudah aku sabar, kata dia. Artinya diperbolehkan. Seorang suami bersabar boleh dan itu lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan mereka? Enggak. Sabar engkau menghadapi mereka. Bisa jadi yang kalian benci itu di balik sana ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka buat antum bersabar nggak apa-apa ya, Ma. Tapi bercerai itu juga diperbolehkan. Jangan sampai akhirnya antum mendapatkan istri yang zalim, antum menzalimin dia juga. Lebih baik antum ceraikan dia sehingga antum tidak berbuat dosa kepada dia. Maka bismillah, kalau antum bisa bersabar dan terus memberikan nasihat, semoga antum mendapatkan pahala yang besar dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.